Keajaiban hidup akan selalu ada pada mereka yang percaya. Hidup di dunia ini penuh dengan keajaiban. Keajaiban yang tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban yang membuat bingung semua orang akan keberhasilan maupun kegagalan. Mungkin bagi sebagian orang, keajaiban hanya disangkut pautkan dengan keberhasilan dan kesenangan. Tidak pernah aku mendengar seorang yang mengatakan, "Wah, ajaib saya gagal." Padahal kegagalan sejatinya adalah jalan jauh yang harus ditempuh untuk menuju kesuksesan. Jalan jauh yang akan membuat kita lebih bahagia jika sampai pada tujuan. Sama halnya saat kita ingin pergi ke suatu tempat yang sama dengan dua pilihan jalan, yaitu yang satu dekat dan yang satunya lagi jauh. Pasti pilihannya adalah jalan yang lebih dekat. Padahal dengan melewati jalan yang lebih jauh, kita bisa melihat keindahan alam selama perjalanan atau bahkan keramahan warganya saat kita singgah sebentar. Seperti itulah kegagalan. Melelahkan, tapi banyak yang didapat. Namun kebanyakan dari kita lebih menginginkan sesuatu yang cepat, mudah, dan lancar. Mungkin karena kita lupa bahwa hampir semua cerita tentang kesuksesan selalu memiliki kesimpulan yang sama, yaitu mereka yang berhasil mewujudkan mimpinya adalah mereka yang terus berusaha bangkit dari kegagalan. Aku teringat pada masa SMP dulu. Saat itu aku kelas 9. Waktu itu di sekolah kami diadakan sosialisasi dari salah satu sekolah menengah atas yang terdapat di kotaku. Kudengarkan penjelasan pembicara di depan hingga selesai, dan saatnya sesi pertanyaan untuk para peserta yang juga akan mendapatkan hadiah bagi penjawab. Pertanyaan pertamaku biarkan berlalu, begitu juga dengan pertanyaan kedua, sampai pada pertanyaan ketiga yang dilontarkan sudah 2 kali dijawab, tapi tak ada yang dapat menjawabnya dengan benar. Hingga aku pun gregetan sendiri karena aku tahu jawabannya, tetapi tak berani ku mengangkatkan tangan untuk menjawab itu. Ragu dalam hatiku, takut jika jawabku pun salah. Hingga akhirnya aku pun memberanikan diri untuk menjawabnya, dan ternyata jawabanku benar. Padahal itu hanya pertanyaan biasa, tapi aku merasa sangat gugup pada saat itu. Mungkin karena aku adalah anak yang pendiam. Bahkan saat di SMA, kami diminta untuk menuliskan kekurangan dan kelebihan teman kami. Mayoritas teman-temanku menulis kekuranganku adalah pendiam. Padahal waktu itu aku tidak sependiam saat masih SD ataupun SMP. Aku pun mendapat hadiahnya, sebuah buku kecil yang berukuran 15 cm panjangnya dan lebarnya 11 cm. Aku merasa malu saat melihat buku itu. Malu karena kegugupanku dan malu pula pada keberanianku. Entahlah mengapa, tapi dengan adanya buku itu telah membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku adalah anak yang pemberani. Mungkin buku itu kecil ukurannya, tapi buku itu besar maknanya. Ada beberapa harapan yang kutulis pada buku itu dan ternyata ada yang tercapai. Aku sama sekali tak menyangka. Saat dulu menuliskannya, itu hanyalah sebuah harapan kecil. Harapan yang aku sendiri tak tahu apa bisa aku capai atau tidak. Mungkin ini adalah salah satu dari banyaknya nikmat Allah yang diamanahkan kepadaku. Masa SMP telah kulalui, dan saatnya untuk melanjutkan pada tingkat SMA. Di tingkat inilah aku tumbuh menjadi seorang yang harus lebih baik dari sebelumnya. Di tingkat ini, aku juga mengembangkan akademiku. Pernah aku ikuti KSM, kompetisi sains madrasah, bidang studi kimia tingkat kota saat duduk di kelas 11 semester 1. Saat itu aku belum mendapat apapun selain pengalaman. Dalam kata lain, aku tidak menang. Tapi tak apalah. Beberapa bulan ke depan, sekolah kami akan mengadakan seleksi KSM lagi tingkat sekolah. Aku pun menyambutnya dengan semangat. Banyak buku kimia yang kupinjam di perpustakaan saat itu, dan kubaca pada waktu luang. Hari H pun tiba.
kami mengikuti seleksi ini dengan mengerjakan semua bidang studi. Karena aku adalah anak IPA, jadi bidang studi yang harus kukerjakan adalah kimia, fisika, matematika, dan biologi. Aku yang sedari awal hanya mempelajari bidang studi kimia, menjadi bingung karena akan kujawab apa soal bidang studi yang lain. Tapi kata temanku, kalau niatnya di kimia, gak usah pikiran yang lain, fokus saja sama kimianya. Mendengar hal itu, aku mulai tenang. Setelah soal dibagikan, kuucapkan doa terlebih dahulu, minta agar diberi kemudahan dalam mengerjakannya. Setelah itu langsung kuambil soal dan kukerjakan dengan semangat. Terserahlah apa hasilnya, yang penting aku telah berdoa dan berusaha sebaik mungkin. Hasil seleksi akan diumumkan pada hari Sumpah Pemuda, yaitu 28 Oktober. Hari demi hari pun berlalu. Tak disangka pengumuman seleksi tinggal menghitung menit. Sayangnya aku tidak menjadi yang terbaik. Tapi aku masuk 10 besar KSM tertinggi di bidangku dan akan mengikuti bimbingan. Namun ternyata aku masuk bidang studi fisika, bukan kimia. Tak apalah salah alamat. Yang penting aku harus terus berusaha. Setiap hari Sabtu kami harus mengikuti bimbingan sesuai studi seusai sekolah. Kuikuti terus bimbingan itu, kutekuni dan terus belajar bidang studiku ini. Sebelum KSM, terdapat OSN tingkat kota yang lebih dahulu diadakan. Kami pun menyambutnya dengan senang, tapi aku tidak terpilih untuk mengikuti OSN di bidang fisika, sehingga aku dan beberapa temanku memilih studi lain yang masih kosong peserta, yaitu astronomi. Aneh rasanya dari kimia yang kuikuti lalu lolos di fisika dan kemudian ikut OSN astronomi. Tapi tak apalah, aku juga suka dengan astronomi. Dulu saat aku masih di SMP, aku dan temanku suka ke perpustakaan untuk membaca buku ensiklopedia astronomi. Walau hanya sebatas hobi, tapi aku senang mengikuti OSN di bidang ini. Mungkin hanya pengalaman yang didapat, tapi aku sangat senang karena bisa menjadi bagian dari OSN ini dan berkesempatan untuk membaca soal-soal yang sama sekali tidak kumengerti. Hingga akhirnya KSM tingkat kota pun datang. Sebelumnya kami diseleksi kembali dan diambil 3 orang saja untuk mengikutinya. Aku pun salah satu di antaranya. Mungkin ini juga nikmat yang Allah amanahkan kepadaku. Aku kerjakan soal itu sebisaku. Seharusnya sih lomba itu diikuti oleh 6 peserta. Hanya saja sekolah lain tidak menghadirinya. Di antara kami bertiga ini mungkin kemampuanku yang paling kurang. Tapi tak apalah, toh pasti dapat juara. Paling tidak juara 3. Karena hanya kami bertiga secara yang berkompetisi. Sebulan pun berlalu, tinggal menghitung hari untuk mendengar hasilnya. Aku hanya bisa pasrah. Aku serahkan semua pada Allah setelah berusaha mengerjakannya. Dan hari pun datang, pada jam istirahat kami dikumpulkan di workshop. Selama perjalanan menuju workshop, hatiku tak karuan. Bukan karena sedang jatuh cinta atau bahkan putus cinta. Namun perasaan ini perasaan takut, malu, dan juga sedih. Entah perasaan ini datang dari mana. Yang pasti jantungku berdetak kencang. Saat itu aku teringat akan perkataan guruku, Pak Ibnu namanya. Dia yang mengenalkanku pada sebuah diskusi, Inna dhonni abdi bi, sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Hadis yang kujadikan motivasi dalam berprasangka dan berpikir. Saat itu langsung saja aku berdoa, Ya Allah, berikan yang terbaik untukku. Ya Allah, jangan kau biarkan aku merasa malu menjadi yang terakhir. Dan berikanlah hati ini ketenangan. Amin. Akhirnya kami pun memasuki workshop dan duduk diam sambil menunggu Pak Kepala Sekolah dan yang lainnya datang. Tak perlu menunggu lama, semua telah berkumpul. Pak Kepala Sekolah, Ibu Bapak Pembimbing, dan para peserta. Satu persatu juara bidang studi dibacakan, hingga sampai pada bidang studiku, yaitu fisika. Disebut dari sang juara 1 sampai dengan 3.
perasaanku makin tak karuan. Ditambah lagi dengan keringat dingin pada telapak tanganku. Juara 1 telah disebutkan dan ternyata bukan aku. Kini gilirannya juara 2. Saat itu aku sudah pasrah. Pasrah atas apa yang aku dapatin. Aku sangat yakin bahwa bukan aku yang kedua. Mengingat akulah yang paling kurang di antara kami bertiga. Masih gugup perasaan ini, dan saat disebut namanya, aku pun melebak lagi dalam hati, pasti bukan aku. Namun aku dikejutkan dengan nama yang disebutkan, yaitu nama aku, dan aku masih tidak menyadarinya. Aku masih belum percaya. Aku terus bertanya dalam hatiku, hah? Aku? Yang benar? Saking tidak percayanya. Mungkin karena ini pengalaman pertamaku dalam memenangkan lomba. Tapi aku sangat bersyukur karena Allah telah mengijabah doaku beberapa waktu lalu. Alhamdulillah ya Allah. Aku mendapatkan sertifikat juara 2 dan juga uang bimbingan yang tak terlalu banyak jumlahnya. Meskipun begitu, aku cukup senang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Fil ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum, yang artinya mintalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Dan Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, yang artinya maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dan juga dalam surat Ibrahim ayat 7, di mana artinya jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmatku. Ayat-ayat inilah yang memotivasi aku untuk terus berusaha, berdoa dan bersyukur. Aku bukanlah seperti Ajeng dan Dinda yang pintar, bukan juga seperti Nadia dan Nazela yang cantik, bukan juga Sadia dan Kartika yang sangat ramah, atau Eka dan Lala yang imut, dan bukan juga Lulu Vira yang manis senyumnya. Aku bukanlah seperti Dwi dan Setia Rizky yang ceria, bukan Riyadwi yang rendah hati, bukan pula Puji dengan keteguhan hatinya, dan bukan pula Rizka dengan hafalan Al-Qur'annya. Aku adalah aku, seorang gadis dengan mimpi yang besar.